Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah terbuka Elios Theological School ITS. Malam ini kita akan membahas topik tentang siapakah suku Lewi di dalam Alkitab. Saya, Erna Dumais, yang akan membawakan program host dalam program ini. Saudara-saudara, suku Lewi adalah salah satu dari 12 anak Yakub. Nama lain Yakub yaitu Israel. Artinya bergumul dengan Allah atau menang bersama Allah. Yakub atau Israel adalah orang yang menurunkan 12 suku Israel yang kelak membentuk menjadi bangsa Israel. Nah, Lewi menjadi suku yang khusus karena mereka dipilih oleh Allah untuk melayani Allah di mezbahnya dan menjadi suku yang memimpin orang Israel di dalam iman dan kebenaran. Saudara-saudara, berkali-kali di dalam Alkitab ditegaskan bahwa suku Lewi itu tidak mendapatkan bagian di dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Berkali-kali juga ditegaskan bahwa milik pusaka mereka adalah Tuhan sendiri. Bilangan 18 ayat 20 sampai 21 berkata, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Di dalam Ulangan 10 ayat 8 sampai 9 berkata, pada waktu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai sekarang. Sebab itu, suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, malam ini kita akan mendiskusikan topik mengenai siapakah suku Lewi ini di dalam Alkitab. Saya sudah bersama dengan Pak Pendeta Wanda Dumais, ada juga beberapa teman yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting, ada Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Amstelveen, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ada juga Ibu Christine dari Batam, terima kasih Ibu sudah bergabung, tidak kelihatan ini. Kemudian ada Ibu Marcella Suherentu yang ada di Manado, terima kasih sudah bergabung di dalam program ini. Kemudian baru bergabung juga ada Pak Prem yang dari Bali. Terima kasih Pak sudah bergabung. Untuk itu waktu saya persilakan kepada Pak Wanda Dumais untuk menjelaskan ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Erna. Selamat malam semuanya yang ada di Zoom dan juga di Facebook Live. Terima kasih sudah bersama-sama mengikuti program kuliah terbuka. Nah, program kuliah terbuka ITS ini adalah program yang terakhir saya live ya dalam minggu ini, dan kemudian minggu depan kita akan masuk dalam kuliah secara tertutup gitu. Jadi ini adalah insight yang kami berikan kepada Anda. Masih ada beberapa kuliah yang kita buka secara umum, tetapi kuliah-kuliah yang khusus tidak akan saya buka secara umum gitu ya. Jadi nanti masih ada kuliah sound doctrine yang diajar Bu Erna, Bu Renata, Bu Marcella, itu kita akan buka. Lalu kuliah persepuluhan kita akan buka kepada publik. Tetapi kuliah-kuliah lain, ada kuliah yang berkaitan dengan keahlian-keahlian, kita tidak akan buka secara publik. Anda bisa bergabung dalam Zoom kami berikan kesempatan, dan dalam kuliah-kuliah yang khusus tersebut,
mereka yang mengikuti akan diberikan materi-materi yang khusus begitu ya. Jadi nanti saya akan berikan modul-modul untuk mereka yang mengikuti. Jadi ini kesempatan bagi Anda, kita himbau bergabung bersama. Kalau Anda ingin serius belajar firman Tuhan supaya bisa diperlengkapi dalam sang doktrin dan bisa melayani bersama-sama begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan belajar mengenai suku Lewi. Nah, suku Lewi adalah salah satu suku dari ke-12 suku Israel. Ya, kita lihat dulu beberapa konsep dari Alkitab supaya kita tahu siapakah itu Lewi, siapakah itu imam, begitu ya. Karena dari suku Lewi ini nanti akan dipilih keluarga khusus, yaitu keluarga Harun. Nah, kalau kita lihat di sini, saya tuliskan di sini siapakah suku Lewi itu. Suku Lewi itu atau Lewi itu adalah anak Israel atau anak Yakub yang keempat, kan? Yakub itu nama lainnya Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah atau menang bersama dengan Allah. Yisrael gitu kan, bahasa aslinya Yisrael. Nah, dalam Kejadian 29 ada ayat bilang begini, mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat lagi kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lewi itu anak ketiga. Anak yang pertama itu Ruben, anak yang kedua itu Simeon, anak yang ketiga itu Lewi. Begitu. Nah, saya tunjukkan lagi ayat lain. Misalnya dalam Kejadian 35 ayat 22 kan dikatakan bahwa anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Angka 12 ini adalah angka yang khusus. Nanti angka ini akan terus dipertahankan sampai perjanjian baru. Yesus memakai format angka ini, 12 murid. Begitu. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu, nanti kita akan lihat, kita sudah pernah belajar ini kan, teman-teman sudah pernah belajar, bagaimana ada suku yang hilang, 2 orang, tapi jumlah suku akan tetap bertahan menjadi 12. Begitu. Itu nanti kita akan singgung di dalam kitab Wahyu. Nah, kemudian ayat 23 kan dikatakan begini, anak-anak Lea. Nah, ini anak-anak Lea. Jadi Yakub itu ada beberapa istrinya. Ada 2 istrinya dan ada 2 gundik ya. Bahasa Indonesianya apa gundik? Selir. Bukan, selir itu adalah gundik daripada raja gitu, concubine. Tapi kalau gundik itu
tidak dinikahi, begitulah ya. Lebih tepat begitu ya. Jadi anak-anak Lea itu adalah Ruben, anak sulung, kemudian Simeon, kemudian Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Lalu istri Yakub yang berikutnya adalah Rahel, melahirkan Yusuf dan Benyamin. Kemudian dari budak perempuan Rahel, Yakub mendapat anak namanya Dan, lalu Naftali. Ya, ini gampang ini, nanti kita akan, karena kita baca ini nanti kita akan terus teringat. Ini adalah sejarah Israel. Kalau kita paham ini nanti gampang kita menafsirkan perjanjian lama. Kemudian ada budak perempuan Lea yang melahirkan anak bagi Yakub itu namanya Gad dan Asher. Nah, 12 kan jumlahnya ya. Tapi ingat di sini ada lagi anak daripada Yusuf yang diangkat oleh Yakub menjadi anaknya. Jadi Yusuf memperanakan siapa? Masih ingat? Efraim dan Manasye. Dan Efraim. Nah, ini Bu Marcella suaranya bagus sekali sekarang. Lagi di luar. Bersih ini suaranya, bagus. Biasanya mikrofonnya ribut sekali, seperti ada orang berperang. Tapi ini bersih, bagus, bagus. Jadi lihat di sini ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini Israel, nah ini kemarin ditanyakan oleh Pak Jordi Wulur, betul sekali. Saya waktu itu tidak menjawab dengan tepat, tapi saya sudah koreksi di dalam tulisan. Jadi Israel itu anaknya jadi terdiri dari 12 suku maksudnya tadi kan? Atau keturunannya 12 plus 2. Kalau kita lihat di sini ada 14. Ada 14 keseluruhannya. Nah, Yusuf sendiri di dalam pembagian nanti tanah perjanjian, Yusuf akan dikeluarkan. Begitu. Dalam pembagian tanah Kanaan di sini, supaya kita paham ya, pembagian tanah. Ini dibagi dalam berapa suku? 12 suku. Satu suku dikeluarkan, jadi sudah tidak ada lagi yang namanya suku Yusuf. Satu suku menjadi abstain. Satu suku abstain, tidak mempunyai tanah, yaitu Lewi. Satu suku dikeluarkan. Dikeluarkan. Jadi satu dikeluarkan. Satu dikeluarkan. Yusuf dikeluarkan ya. Ini Yusuf. Kemudian satu abstain. Jadi jumlahnya menjadi tepat 12. Oke. Di kemudian hari nanti di dalam Wahyu tetap ada 12 suku. 12 suku. Siapa suku yang hilang? Masih ingat? Suku Dan? Dan suku siapa? Suku siapa yang hilang? Coba lihat di dalam Wahyu. Yang dikeluarkan suku siapa? Tetap 12 suku dipertahankan.
Suku Efraim kalau nggak salah ya. Nanti kita akan lihat lagi itu. Dan Efraim ini dua suku betul? Oh, bukan di situ, Oke. Baik, nggak apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan sekarang, jadi kita sudah paham di sini ya, 12 plus 2. Gitu, 12 plus 2, 14. Kemudian nanti dalam Wahyu nanti, karena 2 akan tercabut, maka Yusuf dimasukkan kembali. Begitu. Ini tercabut. Kemudian ini tercabut. Salah satunya. Sepertinya suku Gad dengan suku Manase yang masuk. Iya. Ya. Enggak, itu memang masuk suku. Yang hilang adalah Dan Efraim yang hilang. Ya. Tercabut suku ini diganti dengan siapa kalau kita berarti? Saudara lihat. Di dalam Wahyu, kalau kita belajar di dalam Wahyu 7 itu, yang terkait dengan 12 suku itu 144.000 orang. Kalau begitu siapa yang masuk ulang? Setelah 2 ini diambil. Siapa yang masuk ulang? Tadi saya sudah singgung kan? Ini Manase. Efraim ya. Oh, bukan yang ini. Karena di sini yang dikeluarkan adalah Yusuf dan satu suku abstain, maka di dalam Wahyu pasal 7 yang bicara tentang 144.000 orang, tetap dipertahankan 12 suku, maka ada suku yang hilang 2. Dicabutlah suku Dan dicabutlah suku Efraim. Maka tadi yang dikeluarkan, saya bilang masuk lagi. Betul nggak? Masuk akal ya? Jadi nanti suku tetap menjadi 12 suku karena 2 dicabut. Masuk lagi Yusuf dan Lewi. Nah, sekarang kita lihat Lewi ini menjadi abstain. Dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan militer dan tidak diberikan tanah perjanjian. Jadi ada plus minus yang mereka miliki. Malam ini kan kita bahas, tapi nanti saya akan memberikan soal begitu. Apakah betul persoalan ini? Begitu, nanti kita akan coba. Sebentar, kok ini kok makin ke sana. Makin ke sana. Ininya dikecilin. Nah, sudah jelas ya sampai sini ya, sudah jelas ya. Jadi nanti Yusuf akan masuk lagi di Wahyu pasal 7 dan Lewi akan masuk lagi di Wahyu pasal 7. Jadi kalau kita lihat memang angka 12 ini menjadi angka yang khusus. Sekarang kita akan masuk bagian yang berikutnya. Saya mau tunjukkan. Saya tunjukkan di sini. Ada nubuatan berkaitan dengan Lewi. Sebenarnya semua nubuatan ini sudah kita belajar juga di dalam eksegesis kitab Kejadian. Saya sudah pernah sampaikan Kejadian 49 ini. Lihat ya, Simeon dan Lewi ini katanya Yakub, papanya ini sebelum Yakub meninggal, dia memberikan berkat dan kutuk. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka kekerasan. Kenapa disebut dengan senjata mereka kekerasan? Kenapa Yakub memberikan kepada mereka semacam kutukan? Dia bilang, janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka,
Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Kan saya sudah pernah sampaikan begini kan, dalam apa itu royal line, dalam silsilah raja, Yakub mempunyai anak sulung namanya Ruben. Seharusnya anak sulung itu yang mendapat mandat sebagai raja. Kenapa Ruben tidak mendapat mandat sebagai raja? Karena Ruben berdosa kan, kita tahu. Kejadian 49 ini akan memberitahu kita, Ruben dikatakan dia jatuh dalam dosa persinahan dengan ini. Dengan ini, saya tunjukkan aja ini. Dengan Bilha. Begini. Jadi sebenarnya Bilha itu adalah istri ayahnya. Begitu. Jadi Ruben jatuh dalam dosa persinahan. Kemudian, berarti kalau Ruben jatuh, kandidat yang kedua siapa? Kandidat kedua Simeon kan? Simeon, ya. Simeon dan Lewi ternyata mereka juga jatuh di dalam dosa, Peperangan. yaitu melakukan kekerasan. Apa dosanya di sini? Suku. Yaitu pada saat mereka sebenarnya mereka sih bagus waktu itu. Mereka marah sekali karena adiknya Dina melakukan tidak baik oleh Sikem. Lalu dua orang ini membuat rencana. Karena Sikem ini sebenarnya dia memperkosa Dina, begitu. Dia senang pada Dina, akhirnya dia bilang, saya akan bertanggung jawab, saya mau menikahi. Nah, Simeon dan Lewi ini marah betul. Dia bilang, kalau kamu mau menikah dengan adik saya, boleh. Tapi semua laki-laki di kotamu harus disunat. Nah, ketika mereka katanya pada hari ketiga sementara kesakitan, dua orang ini datang, lalu kota itu diserang, dibunuh setiap laki-laki. Ini Alkitab katakan. Kejadian 34 ayat 25. Dan ini yang membuat hak mereka di-forfeited. Jadi hilang. Jadi Simeon dan Lewi akhirnya keluar dari hak itu. Tadi kan Ruben. Kemudian Ruben gagal, harusnya jatuh ke Simeon. Simeon gagal, harusnya jatuh ke Lewi. Tapi Simeon dan Lewi ini melakukan kesalahan, gagal. Akhirnya kan tongkat kerajaan jatuh kepada anak keempat. Siapa itu anak keempat? Yehuda. Yehuda. Tadi sudah lihat. Lihat kan nih, lihat anak-anaknya. Simeon, Lewi, Yehuda. Jadi inilah alasan mengapa Yehuda ini mendapat tongkat kerajaan. Kalau kita baca 49 ayat 10, Yehuda memegang tongkat kerajaan. Nah, sekarang kita akan lihat Lewi. Nah, sekarang ya, tadi kan ceritanya sebegitu. Sekarang kita baca nih ayat 7. Ini kutukan, terkutuklah kemarahan mereka. Menurut Yakub, mereka ini adalah orang-orang yang keras. Orang-orang yang pemarah, ya lihat itu. Orang-orang yang bengis begitu, emosinya mudah terpancing. Kalau marah langsung bunuh orang begitu. Maka aku, dikatakan aku akan membagi-bagi mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Begitu. Jadi saudara, lihat di sini. Nubuat ini dikatakan Lewi akan terserak di antara anak-anak Israel. Sekarang kita lihat. Sekarang keturunan Lewi sekarang. Kita lihat keturunan Lewi. Lewi mempunyai anak 3 orang. Anak laki-laki. Yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Kemudian dari anak Lewi yang kedua yang namanya Kehat, muncullah orang yang namanya Amran.
Ini Amran. Ya. Kemudian Amran ini menikah dengan tantenya. Namanya Yokebed. Begitu. Amran menikah dengan Yokebed. Jadi jelas ya tadi ya. Jadi Lewi anaknya Gerson, Kehat, Merari. 3 orang. Kemudian Kehat mempunyai anak yang pertama itu Amran. Dan Amran ini menikah dengan adik daripada Kehat. Jadi tantenya. Yokebed. Yokebed inilah yang melahirkan Harun, Musa, dan Miriam. Begitu nama-nama yang populer yang kita tahu. Begitu ya. Jadi Harun, Musa adalah orang Lewi. Begitu. Sekarang kita tahu. Harun dan Musa itu adalah orang Lewi. Nah, Harun sendiri mempunyai anak laki-laki. Ini sekedar kita tahu. Nadab dan Abihu. Tapi Nadab dan Abihu mati, dikutuk Tuhan. Kemudian tersisa Eliezer dan Itamar. Tentang Harun begini dikatakan oleh Tuhan berkaitan dengan Harun. Ya, Keluaran 28 ayat 1, lihat. Dikatakan engkau harus menyuruh abangmu. Jadi Harun memang kakaknya Musa ya. Abangmu Harun bersama-sama dengan anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Nah sekarang berarti imam itu muncul dari siapa imam? Muncul dari keturunan Harun. Musa, Harun. Harun bukan Musa. Harun ini ada di sini. Harun. Iya. Sekali lagi saya katakan, jadi imam dipilih Tuhan dari orang Lewi, yaitu Harun, kakak daripada Musa. Jadi Musa itu bersaudara 3, ada kakaknya Harun, ada adiknya Miriam, perempuan begitu. Tapi perempuan jarang disebut-sebut di keturunan Israel ya. Nah, tadi saya bilang kan, kita baca tadi Nadab dan Abihu sudah mati. Berarti Harun mewariskan keimamatannya kepada Eliezer dan Itamar. Ini cuma 2 orang ini. Nanti kalau di dalam Alkitab kita baca semua imam itu adalah keturunan Harun, keturunan Eliezer, dan keturunan Itamar. Begitu. Jadi dari Harun, Eliezer, Itamar. Begitu. Jadi ada imam sekarang ya. Dalam Bilangan 28 ayat 1. Kemudian dalam Bilangan 18 ayat 1 sampai 4. Secara khusus ayat 2 Tuhan bilang begini kepada Harun. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Jadi imam itu adalah jabatan yang penting dalam pelayanan. Kemudian orang Lewi adalah asisten daripada imam. Sampai di sini jelas ya. Berarti kita tidak boleh menyebut pendeta-pendeta itu imam. Betul nggak? Pastor itu imam. Setuju nggak Anda? Kalau ada orang yang bilang, oh saya ini pendeta. Atau imam secara rohani. Bagaimana? Setuju nggak saudara? Tidak setuju. Alasannya? Karena bukan keturunan dari Eliezer dan Itamar.
Betul sekali. Bukan keturunan dari Harun. Bukan keturunan Eliezer dan Itamar. Jadi tidak boleh menyebut diri imam. Dan kalau ada orang bilang, saya ini pastor, saya ini suku Lewi rohani. Ya tidak benar. Karena suku Lewi itu hanyalah suku dari salah satu anak Yakub. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini. Lihat ya. Tadi saya mau singgung ini nih, mengenai Lewi ini. Lewi ini memang orangnya keras. Awalnya. Kalau kita lihat pada saat orang Israel berdosa membuat lembu emas, hanya suku Lewi yang tidak ikut di dalam kegiatan tersebut. Dan suku Lewi inilah yang saat itu mereka menumpas orang-orang yang menyembah lembu emas. Lihat, Musa berdiri di perkemahan, Keluaran 32, berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datang kepadaku. Cuma Bani Lewi yang datang pada waktu itu. Coba lihat. Lalu dikatakan, baik kamu ikat pedang, berjalan ke sana kemari, biarlah kamu bunuh saudara, temannya, dan tetangganya. Ini Lewi ini tidak takut-takut. Kita sudah lihat sejarahnya tadi ya. Pada hari itu katanya, tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Bayangin. Lewi ini orang-orang yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan amarah. Tapi kemudian mereka menjadi orang yang melayani Tuhan. Begitu. Dari orang-orang yang kuat, yang kekar, mereka menjadi orang-orang nanti di kemudian hari tergolong kepada bangsa yang marginal. Yang saya sudah bilang, mereka selalu disejajarkan dengan orang miskin, para janda, anak-anak terlantar, anak yatim piatu, dan orang asing. Mengapa? Nah, sekarang kita akan lihat. Mengapa? Jadi sampai di sini sudah jelas. Mungkin ada komentar atau bisa disapa dulu teman-teman. Oke, yang saya mau menyapa teman-teman yang ada di live di Facebook. Ada Ibu Diarina Sihaan yang ada di Batam. Maaf, sudah lama tidak join. Ya, mari join Bu. Kemudian ada Pak Ulpa Wanto Tandibulo, Jayapura hadir. Terima kasih Pak Ulpa. Kemudian ada Ibu Lina Dumais yang ada di Kasar. Kita live menonton dari live di Facebook saja, tidak apa-apa. Kemudian ada sepertinya, ada Ibu Oika Abram juga sudah bergabung dengan kami di dalam Zoom. Kemudian ada Ibu Rustina M. Noveni, Sangata hadir. Terima kasih Ibu sudah mengikuti program ini. Ada juga Pak Denny Tatara serta Pak Jordi Wulul yang sedang melihat acara ini Pak Wanda. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan orang Lewi. Bilangan 18 ayat 20 dan 21 menulis, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka, maksudnya di mana? Di tanah perjanjian ya. Engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. 21, mengenai Bani Lewi sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Oke, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi kita sekarang kalau membahas Lewi, kita akan tersinggung persepuluhan, pasti. Mengapa? Karena memang setiap kali bicara Lewi, bicara tentang persepuluhan. Nah, tadi kita sudah sepakat, Pak Prem bilang bahwa Lewi itu ya bukan pendeta, imam itu bukan pendeta, makanya persepuluhan tidak diterapkan kepada
pendeta atau hamba Tuhan. Kita harus tegas mengatakannya. Nah, Tuhan bilang kelompok Lewi tidak mendapatkan inheritance, milik pusaka, atau land allotment, atau portion tanah. Tapi Tuhan bilang, sebagai gantinya, maka mereka diberikan apa? Persepuluhan. Begitu. Adil nggak Tuhan? Adil Tuhan. Sebab begini saudara, saya mau tunjukkan. Karena kan ini, tanah perjanjian ini adalah janji yang Tuhan berikan. Sebenarnya waktu saya renung-renungkan ini, kok mengapa Tuhan tidak adil menurut saya? Kan Tuhan berikan janji, kalau kamu akan kubawa ke tanah yang penuh susu dan madu. Nah, janji itu diberikan kepada semua kan? Tapi kenapa orang Lewi tidak diberikan tanah itu? Jadi kasihan nih orang Lewi, dia cuma lihat-lihat saudaranya dapat tanah, saya tidak dapat apa-apa. Betul nggak? Tapi keadilan Tuhan diatur. Karena orang Lewi tidak dapat tanah atau portion atau milik pusaka, maka seharusnya orang Israel mensupport orang Lewi melalui persepuluhan. Begitu ya? Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian kita lihat bagian berikutnya, saya mau tunjukkan tentang hak-hak. Jadi bagaimana kalau orang Lewi tidak diberikan tempat tinggal atau tanah? Lalu bagaimana? Mereka nanti akan jadi homeless dong. Tidak. Gitu. Tuhan memberikan keadilan kepada orang Lewi, yaitu mereka diberikan 48 kota, dan di luar kota itu ada tanah penggembalaan. Orang Lewi tidak boleh menjadi petani, mengusahakan tanah. Makanya mereka tidak diberikan tanah untuk menanam, tapi mereka diberikan tanah untuk menggembalakan ternak. Dan ternak itu boleh dipiara untuk mereka makan, atau mereka jual untuk mensupport kehidupan mereka. Sampai di sini bisa jelas ya. Lalu dikatakan begini, misalnya dalam Bilangan 35 ayat 1, Tuhan berfirman, oh ini harus dibesarkan dulu sebentar. Tuhan berfirman, dibilang, kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan di sekeliling kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami. Dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak yang lain. Nah, sebenarnya ada pertanyaan di sini. Sekarang kita akan diskusikan. Bolehkah orang Lewi mempunyai tanah atau mempunyai properti? Silakan. Teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di live Facebook, kalau ada boleh pendapat, silakan ikut menulis menjawab. di komen di kolom komentar. Prinsip utamanya tadi Tuhan bilang, kepada Lewi tidak diberikan tanah perjanjian. Sekarang pertanyaannya, bolehkah orang Lewi mempunyai tanah? Silakan. Tidak boleh, Pak. Silakan dengan alasannya.
Ya, karena itu kan tanah perjanjian yang sudah dibagikan oleh Tuhan dan udah diputuskan sama Tuhan kan Lewi tidak dapat bagian dari tanah perjanjian. Kalaupun Lewi dikatakan boleh memiliki, berarti kan tanah itu tetap tanah perjanjian. Sedangkan Tuhan mengatakan kan haknya Lewi itu nggak ada untuk mendapatkan hak tanah yang diganti dengan persepuluhan. Dan kota tanah yang boleh digunakan oleh suku Lewi hanya untuk didiami. Hanya Gitu, untuk Pak, mungkin. didiami. Oke, jadi tidak boleh ya Pak Prem bilang hanya untuk didiami. Ibu Christine tadi mau jawab apa? Silakan. Iya, kalau berdasarkan itu memang orang Lewi tidak mempunyai kepemilikan di tanah perjanjian. Tetapi dalam Bilangan 35 ayat 3 itu dikatakan bahwa orang Lewi boleh memiliki tanah-tanah itu untuk tanah penggembalaan. Jadi mereka masih boleh memiliki, masih mempunyai kepemilikan tetapi bukan dari tanah perjanjian. Tapi dari daerah-daerah di sekitar tanah di sekitar di luar itu. Gitu. Maksudnya bagaimana? Bingung. Maksudnya Gimana nih? Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini. Nah, jadi tanah yang diberikan kepada orang Lewi untuk didiami itu tanah perjanjian, Bu Christine. Ini ya, lihat ya. Jadi ini yang mungkin ini kecil sih gambarnya. Ini yang merah-merah ini adalah kota. Orang Lewi mendapatkan 48 kota. Nah, itu 6 kota adalah kota namanya refugee city atau sanctuary city. Jadi ada 6 itu ya. Ada namanya Kedes ini, terus ada namanya Golan, terus ada namanya apa namanya ini Ramot, kemudian ada namanya Beser, kemudian Hebron, kemudian Sikem. Ada 6 yang mereka supervisi. Maksudnya begini, kota refugi ini. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain, kasusnya belum diadili, dia bisa dibunuh. Nah, sebelum kasusnya diputus, dia harus lari di kota tersebut. Kota tersebut akan memberi perlindungan. Jadi Tuhan dari dulu sudah memberi hukum yang bagus. Jadi tidak boleh ada main hakim sendiri. Begitu. Misalnya ada orang apa itu nggak sengaja dia membunuh orang, nggak sengaja kan ada juga begitu. Misalnya dia bikin lobang, orang keprosok di situ terus jatuh mati, begitu. Nah, saudaranya bisa marah betul, dia bisa dicari untuk dibunuh, begitu kan? Dia tidak bisa membela diri kalau dia sudah mati. Jadi harus lari ke kota-kota ini. Jadi ada 6 kota. Nah, sekarang kota-kota yang diberikan itu, 48 kota itu, 13 kota untuk Harun, ya, keturunan Harun. Ini dia daftarnya saya berikan. Nanti kita bahas apa yang dari Ibu Christine. Nanti saya akan berikan sedikit cerita supaya saudara akan pikirkan dan nanti direnungkan sendiri. Nanti kalau waktunya cukup. Ini mungkin engkau belum pernah dengar, tapi saya akan cari dari sudut lain. 13 kota untuk Gerson, 10 kota untuk Kehat, 12 kota untuk Merari. Jumlahnya ini adalah 48 kota. Lalu kota perlindungan tadi Golan, Ramot, Beser, Kedes, Sikem, dan Hebron. Nah, kalau saudara lihat kan, mereka itu sebenarnya dari wilayah sini, dari wilayah timur, sebenarnya kan orang Israel. Ini Sungai Yordan. Saya tidak ada peta yang bagus itu. Nanti kapan saya tunjukkan ini. Ini gambar Sungai Yordan ini memisahkan timur dan barat, begitu kan? Nah, 2,5 suku tidak menyeberang. Lihat ini, ada setengah suku Manasye itu berhenti sebelum menyeberang Sungai Yordan. Kemudian ada Gad, ya. Kemudian ada suku Ruben. Lalu yang setengah lagi suku Manasye itu sudah masuk ke di sebelah. Kemudian ada Sebulun, Naftali, kemudian Aser, kemudian Efraim, Benyamin, dan Yehuda. Ya, di sini
dipisahkan oleh sungai Yordan di sini. Nah, kemudian Tuhan bilang, kasih kepada orang Lewi, masing-masing kalian harus kasih kota. Lihat, nubuatan daripada Yakub terbukti. Mengapa? Orang Lewi terserak di antara semua suku-suku Israel. Tadi kan kita sudah baca. Kejadian 49 ayat berapa itu? Ayat 5 ya? Sebentar ya. Mana itu? Yang pertama itu. Yang pertama mana itu? Ayat 7. Kejadian 49 ayat 7. Menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Yakub itu terbukti. Nah, ini harus dijawab dulu tadi pertanyaannya. Bagaimana orang Lewi boleh nggak memiliki tanah? Boleh nggak memiliki tanah? Lihat di sini orang Lewi sudah tersebar nih mereka ini. Kota-kotanya yang diberikan nih. Kota-kota ini yang hitam ini kota-kota semuanya. Kota mereka nih lihat. Mereka ada di Aser, ada berapa kota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di Naftali dan Sebulun mereka ada 4 kota di situ. Di Manase ada 1 kota. Kemudian di Gad ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di Efraim, Benyamin, dan sebagainya ada banyak di sini. Kemudian di Yehuda juga ada banyak. Di Ruben ada 1, 2, 3. Ya, jadi bagaimana? Semua orang Lewi tersebar ya artinya ya. Tersebar. Tersebar. Sesuai dengan Kejadian 49 ayat 7. Nah sekarang saya tanya, ini Kejadian 49 ayat 7, kutukan atau berkat bagi orang Israel? Secara khusus bagi Lewi. Kutukan atau berkat? Apakah mereka dikutuk tersebar? Atau justru perkataan Yakub menjadi berkat bagi orang Israel? Kalau menurut saya berkat. Kenapa? Karena mereka memperoleh banyak kota kan. Jadinya mereka memperoleh 48 kota itu. Berarti berkat dong, Pak. Yang lain? Lihat, orang Lewi disebarkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Sudah betul Bu Christine jawab tadi. Tujuannya supaya di kota di mana mereka berada, mereka menjadi pengajar hukum Tuhan dan membuat orang-orang yang tinggal di kota itu belajar tentang Tuhan. Betul. Menjadi berkat bagi Israel justru. Jadi tujuan Tuhan menyerahkan mereka bukan mengutuk orang Lewi, tapi justru melalui kehadiran Lewi, orang-orang Israel semua belajar. Lihat, di mana di kota-kota di tanah orang Israel, nih pembagian tanahnya ini pembagian tanahnya ini mereka nih. Lihat, Yehuda dan Efraim, Benyamin, kemudian Ruben, Gad, Isakar, kemudian Manase, semuanya ada orang Lewi. Betul nggak? Mengapa? Karena mereka itu perlu belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Kalau tidak ada orang Lewi, maka orang Israel akan menjadi liar. Itu sebabnya di dalam Maleakhi 3 ayat berapa itu? 10 kan Tuhan bilang bahwa kalau kamu tidak membayar persepuluhan maka aku akan menutup pintu-pintu langit supaya berkat tidak tercurah. Nah, kalau berkat tidak tercurah maka mereka tidak bisa membayar persepuluhan lagi. Kalau mereka tidak membayar persepuluhan maka orang Lewi akan mengembalakan kambing dombanya. Kalau orang Lewi mengembalakan kambing domba, maka tidak ada orang yang mengajar hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau tidak ada yang mengajar hukum Tuhan, maka orang Israel akan menjadi liar lagi. Nah, kalau liar tidak bayar persepuluhan lagi, akan begitu-begitu terus, akan bergulung terus. Nah, lama-lama memang mereka tidak bisa menjadi umat yang
menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan Tuhan menyebar mereka itu adalah untuk memberkati orang Israel. Lihat, mengajar, terus mempersembahkan korban bagi Tuhan, memimpin mereka dalam kebenaran, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang Lewi boleh memiliki tanah? Tadi Pak Prem sudah katakan, tidak boleh. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, kalian tidak memiliki tanah. Nah, kalau kita lihat di sini, bukan tanah yang mereka miliki. Betul nggak? Coba lihat. Di dalam tanahnya Gad, orang Lewi diberikan kota. 1, 2, 3, 4. Terus ada kota namanya City of Refugee atau Sanctuary City. Jadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mereka tidak punya tanah, Bu Christine. Nih, lihat. Cuma ada kota. Mereka tinggal di tanahnya orang Gad. Bisa jelas sampai di sini ya. Lalu kalau kita lihat di Manase nih, ada berapa nih? 1, 2. Orang Lewi tinggal di sini. Ada 1 kota yang mereka punya, 1 kota Sanctuary City lagi, Golan. Tapi tanahnya punya siapa? Punya Manase. Begitu. Kan sudah jelas. Makanya ada gambar-gambar di sini. Jadi mereka tidak mempunyai tanah. Tidak boleh punya tanah. Bagaimana? Jelas ya, sama yang seperti disampaikan Pak Prem tadi ya. Betul ya? Jadi ini tanah perjanjian. Ini tanah perjanjian. Lihat. Yang lain, saya kasih contoh yang lain lagi. Di West Manase. Manase bagian utara lagi. Ada beberapa kota di sini. Orang Lewi cuma punya kota, tanahnya punya orang Manase. Gitu. Jadi boleh tinggal. Itu berhubungan dengan bilangan 35 ayat 2 yang berkata kalau di Lembaga Alkitab Indonesia itu milik kepunyaannya. Ya. Tapi kalau di Masoretic Text artinya lasabet. Itu dalam bahasa Inggris itu artinya remain, to sit, to dwell in, atau to live in. Jadi bukan owner atau belong. Gitu ya. Bukan milik. Lasabet. Lasabet itu hanya boleh tinggal. Terus apa lagi? Dwell in. Hanya boleh ada di dalam situ. Remain. Hanya boleh tetap. Cuma sifatnya begini. Nah ini. Sifatnya namanya perpetual possession. Perpetual possession, ini juga saya menemukan keunikan dengan kata ini. Tanah tersebut, kota tersebut, tidak dimiliki orang Lewi, tapi tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun. Nah, saya mau kasih contoh begini, saya mau kasih contoh supaya gampang. Gereja-gereja Protestan biasanya membangun rumah pastori untuk pendetanya. Saya dulu dari gereja Protestan, jadi saya tahu. Jadi pendeta tinggal di pastori. Pendeta itu boleh tinggal selama-lamanya di pastori itu. Pastori itu dibangun oleh jemaat, tapi milik properti itu adalah milik gereja. Ketika dia pindah, rumahnya dibawa nggak? Enggak. Nggak dibawa rumahnya, tinggal tetap di situ. Pendeta yang baru masuk ganti di situ. Jadi bisa ngerti ya, jadi Lasabet itu begitu. Jadi ada tempat untuk ditinggali, di selama-lamanya itu pastori gereja di Protestan itu, tetap itu untuk pendeta. Sampai selama-lamanya, sampai gereja itu ada, tetap untuk pendeta. Tapi tidak boleh dimiliki oleh pendeta. Bisa ngerti ya? Nah ini Lasabet itu seperti ini. Ini juga untuk menjelaskan lebih jelas kepada pertanyaan dari Pak Ranto kemarin ya. Ini betul, lebih jelas ini. Betul. Jadi boleh. Kalau membaca itu jangan hanya Alkitab di dalam bahasa Indonesia, tapi ada juga dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya. Dalam hal ini adalah Masoretic Text begitu. Nah, lihat. Jadi mereka di situ boleh tinggal, boleh memelihara. Lihat di sini. Then they will have towns to live in. Tinggal di dalam, and pasture lands for the cattle they own. Jadi mereka boleh memelihara ternak mereka di situ. Cuma tanah ini
tidak boleh kalau ada orang Lewi tinggal di situ, yang kota-kota itu tidak boleh dijual. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Nah, sekarang saya ingin berikan sebuah kasus. Coba baca di dalam Kisah Para Rasul 4. Ayat 36 sampai 37. Ini kasus ini. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, gimana ini? Barnabas ini orang Lewi, tapi dia punya ladang. Bagaimana ini? Bagaimana? Bagaimana? Tadi Pak Prem bilang nggak boleh. Bagaimana ini? Bagaimana cara kita mau menjawab ini? Barnabas, orang Lewi. Dikatakan Alkitab, dia punya ladang. Nah loh, ini kok menentang prinsip awal yang baru saja kita baca, bahwa orang Lewi tidak boleh mempunyai properti. Bagaimana menyelesaikannya? Silakan. Yang punya pendapat. Kenapa? Kenapa? Silakan, teman-teman yang ada di Facebook mau menjawab juga boleh. Bagaimana? Barnabas ini juga temannya Paulus yang pertama kali untuk melakukan pelayanan bersama Paulus di Antioquia kalau nggak salah. Betul. Bagaimana teman-teman? Silakan dijawab. Tadi kita sudah sepakat Lewi tidak punya tanah, tapi kenapa Barnabas kok menjual ladang miliknya? Kok dia bisa punya tanah, bisa punya ladang? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana? Apa enggak yang dipunyai Barnabas ini di luar tanah perjanjian mungkin, Pak? Ya, betul sekali. Pak. Betul sekali. Karena jelas dikatakan dia dari Siprus. Ya, dia dari suku Lewi, tapi dia lahir di Siprus. Tapi keluarganya sebenarnya keluarga dari Lewi. Ya, keturunan Lewi. Jadi bukan berarti orang Lewi secara individual tidak boleh memiliki tanah. Boleh. Tapi tidak boleh membeli tanah di tanah perjanjian karena memang sudah dilarang tadi kan. Sudah dilarang. Dimanapun orang Lewi tinggal di Israel, dia disupport. Tidak perlu membeli. Dia akan ditinggalkan di satu kota yang sudah didedikasikan untuk mereka tinggal. Jadi tidak bisa membeli tanah. Cuma di luar Israel, ya memang dia bisa beli. Bisa beli karena itu bukan tanah perjanjian. Jadi di sini kita lihat Lewi dari Siprus. Yang tinggal di Siprus. Nah sekarang ada kasus lagi nih, kasus di dalam Yeremia. Bagaimana kita menyelesaikan kasus ini di Yeremia? Yeremia pasal 32 ayat 6 sampai 15. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot. Nah, gimana ini? Sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Bagaimana? Apa maksudnya ayat ini? Yeremia ini adalah imam. Imam dari keturunan siapa? Keturunan Lewi. Keturunan Lewi. Tidak boleh dari keturunan lain. Dikatakan Tuhan katanya yang suruh. Kok ini Tuhan kok bisa bertentangan dengan firman-Nya? Belilah ladangku yang di Anatot. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Disuruh beli sekarang. Ya mungkin kasusnya hampir sama dengan yang tadi, Pak. Karena mungkin Anatot ini di luar tanah perjanjian gitu. Bukan. Bukan. Anatot ini
dalam Yosua 31 ayat 8 disebutkan. Siapa buka? Yosua 21 ayat 8. Coba lihat. Bilang apa di situ? Ada nggak? Bilang apa? Demikianlah diberikan. Ya, silakan Pak Prem. Ya, demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Oh, bukan ya, bukan ya. Ada kata Anatot di situ. Sebentar, apakah ayat 31 ya? Coba. Enggak ada, Pak. Yosua 31 enggak ada. Sorry. Yosua 18 ayat 8 ada nggak? Coba lihat. Yosua 21 ayat 8. 18. Ayat 18. Ya. Yosua 21 ayat 18. Yosua 21 ayat 18. Anatot dengan tanah-tanah Kata pengembalaannya Anatot. dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya 4 kota. Lihat, Anatot itu ada di sini. Iya, tanah pengembalaan juga ya. Iya, ada di wilayah milik Harun di Hebron dia, sekitar sini dia. Sekitar sini. Nah, mengapa di situ dibilang disuruh membeli tanah? Kenapa? Kenapa disuruh membeli tanah? Kenapa disuruh membeli tanah? Jadi tadi saya sudah singgung sebenarnya masalahnya ini. Bahwa kota dan tanah pengembalaan itu tidak boleh dijual oleh orang Israel. Karena itu sudah diserahkan kepada orang Lewi. Walaupun itu pinjam pakai, tapi tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Karena Tuhan mau menjaga kalau kamu pindahkan tangan kepada orang lain, maka orang Lewi akan terusir dari kota itu. Misalnya saya punya tanah begitu, piece of land. Lalu kan Tuhan bilang, kamu kasih kota kepada suku Lewi, misalnya saya gitu. Saya kasih kota. Terus saya kemudian hari saya perlu uang gitu. Saya perlu uang, saya mau jual kota itu. Bisa saja kan saya punya sertifikatnya. Saya punya sertifikatnya, saya pemilik sah. Saya bisa menjual tanah tersebut. Begitu. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Jadi tanah orang Lewi itu, yang orang Lewi tinggali itu, meskipun pinjam pakai, tapi tidak boleh dipindah tangankan. Begitu. Tidak boleh dipindah tangankan. Itu ada di dalam Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 bicara begini. Lihat ya. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi. Lihat. Jadi orang Lewi diberikan tempat tinggal di kota, tapi rumahnya dibangun oleh mereka, gitu. Jadi hak menebus rumah itu ada pada orang Lewi untuk selamanya, tidak boleh dipindah tangankan. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Jadi nanti tahun Yobel tahu ya, tahun yang ke-50. Kemarin kita sudah belajar Semita kan. Semita itu 7 tahun. 7 kali 7, 49. Kemudian tahun yang ke-50 adalah tahun pembebasan. Artinya apa? Segala tanah yang pada waktu tanah itu boleh disewa selama 50 tahun. Istilahnya beli tapi sewa 50 tahun.
Sesudah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, siapapun itu. Begitu. Tapi khusus untuk orang Lewi, lihat di sini nih. Lihat ini. Dikatakan apa? Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Maksudnya apa milik mereka? Mereka tinggal di situ selama-lamanya, tidak boleh dipindah tangankan. Tadi saya sudah bilang. Jadi Tuhan menjaga. Nah, dalam kasus Yeremia tadi, itu adalah hak sewa yang dipindahkan dari orang Lewi ke orang Lewi. Bisa jelas ya? Jadi bukan penjualan. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Itu adalah hak sewa. Begitu. Ada orang Lewi kan mau pindah dia nih, mau pindah. Tapi mereka sudah lama tinggal di situ. Jadi mereka boleh menyewakan kepada orang Lewi yang lain. Nah, dia boleh mempunyai uang untuk itu. Gitu. Nah, ini dicatat di dalam Ulangan 18. Ayat 8. Lihat di sini. Mereka bisa menjual harta milik nenek moyangnya. Yang dimaksud itu menjual hak sewa tadi. Yang disampaikan oleh Yeremia tadi. Sampai sini jelas ya. Jadi menjadi orang Lewi ternyata susah. Menjadi orang Lewi tidak mempunyai kepemilikan. Kehidupannya bergantung kepada persembahan tadi, persepuluhan. Terus apa lagi? Mereka tidak boleh mengusahakan tanah, boleh mempunyai ternak. Usaha mereka cuma dari situ. Begitu. Tapi memang mereka dijamin oleh Tuhan tinggal di kota dimanapun mereka pergi, mereka ada tempat di mana kota-kota itu dikhususkan untuk Lewi. Jadi disupport di kota itu. Begitu. Ada tempat. Begitu. Jadi tidak susah begitu. Tapi tidak mempunyai kepunyaan. Apa yang dia mau jual, dia tidak mempunyai tanah. Begitu. Kalau suku-suku yang lain kita lihat, misalnya dari gambar ini, lihat. Misalnya suku, katakanlah Efraim, dia mau jual tanah kepada Benyamin, boleh kan? Ya boleh. Tuhan bilang kalau seandainya kamu lagi susah, kamu bisa jual tanah tersebut. Cuma Tuhan bilang, tanah ini kalau dijual harus ditebus oleh orang dari suku yang sama. Misalnya saya jual tanah. Terus saudara saya Ibu Renata. Saya tidak mampu membeli kembali tanah itu karena saya miskin, saya sudah jual. Maka orang yang harus menebus itu dari saudara kita sendiri. Jadi maksud Tuhan apa? Tanah itu harus dimiliki oleh pemilik yang sah. Ini aturan Tuhan bagus sekali ini. Jadi tidak boleh tanah warisan itu dipindah-pindah tangankan. Tidak boleh. Begitu ya. Contoh kalau di Jakarta itu orang Betawi itu akhirnya harus terusir dari pusat kota Jakarta. Ya saya bisa ngomong ini karena mama saya orang Betawi. Tanah mereka di tengah kota itu di Gajah Mada sudah tidak ada lagi. Ya sudah dijual. Akhirnya mereka pindah ke Tangerang. Tidak ada lagi. Lihat, karena sudah dijual semua. Gitu. Jadi apa? Sebenarnya Tuhan menjaga. Kalau kamu punya tanah warisan, jangan dijual-jual tanah itu. Harus dijaga supaya dari keturunan ke keturunan diteruskan itu kepemilikan itu. Karena tanah itu Tuhan yang memilikinya. Jadi kalau belajar tentang Lewi ini, kita belajar nanti tentang mengenai tanah, harta warisan, milik pusaka. Begitu. Bisa jelas nggak sampai di sini? Begitu. Jadi kalau punya tanah itu usahakan dari orang tua, warisan ya, betul wariskan, teruskan kepada anak cucunya lagi, begitu. Cuma memang ya keadaan ekonomi kita tidak bisa prediksi ya. Kemudian hari susah dijual. Nah tadi saya kasih contoh orang Betawi, mana Anda lihat di Jakarta ada nggak orang
Betawi tinggal di Jakarta. Nggak ada sekarang tinggalnya di mana? Pinggir kota. Karena waktu itu tanah harganya tinggi dijual deh jadi tuan tanah. Tapi kemudian uangnya itu habis. Uangnya habis. Akhirnya dia pindah kemana-mana, dia tidak ada lagi tanah. Gitu kan dulu ada itu sinetron itu tuh contoh tuh sinetron apa itu si Dul anak sekolahan itu contoh. Maksudnya saya mau tunjukkan bagaimana kita kalau kita taat kepada perintah Tuhan kita bisa melihat konsep yang baik ini bisa kita terapkan untuk anak cucu. Begitu. Misalnya kalau Pak Prem, misalnya saya nggak tahu Pak Prem apakah orang asal dari Bali atau dari mana, jangan sampai kita orang Bali, kita terusir dari tempat kita sendiri, contoh seperti itu. Artinya, ya kita pelihara yang nenek moyang kita punya itu, kita jaga, warisan. Jadi kalau kita bilang, orang mana kamu? Orang Manado. Di mana kampungnya di sini? Ya masih ada tanahnya di situ. Begitu. Tapi kalau orang mana? Orang Manado. Kampungnya di mana? Di situ. Nah, ada rumahnya lagi. Kenapa? Karena sudah dijual. Tidak ada yang punya tanggung jawab untuk menjaga tanah itu. Kita harus menjaga apa yang kita bilang. Bagaimana Bu Renata? Kesaksiannya bagaimana? Apa bisa ditambahkan mungkin? Ya, sendiri ya. Ini ya. Karena selama ini image orang Lewi itu yang saya pernah diajarkan waktu saya melayani di Betani. Ya. Ini diajarkan selalu kami ini umat pilihan Tuhan, anak keturunan Lewi. Jadi kita nih sebagai pemusik di Betani waktu itu, kita dikasih image yang mana kita ini yang pertama-tama. Karena untuk pujian penyembahan, jadi kita selalu dikasih lihat yang mana kita pertama-tama, orang penting. Jadi turunan Imam Lewi, begitu-begitu. Dan sekarang apa yang saya bilang ini di luar semua. Jadi saya ini benar-benar dari pelajaran-pelajaran yang dari Wanda. Ibu, sebentar Ibu. Bentar, Pak. Bentar Bu Christine. Karena saya ini ternyata semua konsep-konsep yang Pak Wanda bilang dari saya lihat pelajaran-pelajarannya itu luar biasa kalau kita benar-benar mengikuti Alkitabiah yang sesungguhnya. Di situ lihat sementara ini image saya tuh tadi saya tuh kayak bingung-bingung. Loh, kok ini lain lagi? Karena yang selama saya terima yang saya tahu, wah Imam Lewi itu kita nih orang-orang pertama. Karena kita yang pujian penyembahan. Jadi kita yang ke depan. Ternyata lain dari yang saya pikirkan. Betul. Jadi terima kasih banyak Pak. Saya diberkati luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya tadi saya mau coba hubungkan kalau teman-teman ada yang pikirkan mengenai tanah warisan yang diajarkan oleh Tuhan. Begitu. Kalau kita mungkin ada komentar di situ bahwa kalau engkau punya tanah warisan, pertahankan tanah warisan itu. Jangan dijual karena itu adalah identitas. Begitu. Tuhan berkali-kali sebutkan kalau belajar tentang Lewi ini, akulah yang empunya tanah. Begitu. Kamu sebenarnya hanya pinjam pakai saja di dunia ini. Tuhan bilang begitu. Kamu pinjam pakai, bukan kamu orang asing dulu. Aku bawa ke sini, kamu tinggal di situ. Jadi kalau ada orang menjual tanah yang milik pusaka yang Tuhan kasih, maka sedapat mungkin harus ditebus oleh keluarga yang awal. Begitu. Yang tentu saja yang mampu. Begitu. Agar jangan nanti, kan kesulitannya ini, kalau semua coba bayangkan tanah itu terjual, orang asing beli. Lalu orang Israel tidak akan lagi ada identitasnya. Ya jelas nggak? Kalau orang masuk ke tanah perjanjian itu, makanya sekarang kenapa saya mau hubungkan?
orang Israel sekarang dari mana-mana pulang membeli kembali tanah-tanah yang dulu sudah dijual. Itu yang disebut dengan ha'aliyah. Mereka pulang kampung sekarang. Orang Israel yang ada di luar Jews yang ada di luar Israel, mereka berbondong-bondong untuk pulang. Maka itu namanya aliyah. Mereka bukan sekedar pulang, tapi beli tanah di Israel. Jadi tanah yang dulu dikuasai oleh orang asing, mereka mulai ambil lagi. Ini maksud saya, bagaimana hukum Tuhan itu luar biasa. Coba saudara bayangkan tuh tanah Israel itu. Terus yang cuma sepenggal tadi kita lihat, terus orang jual. Lalu mana tanah perjanjian kalau sudah dijual orang asing yang masuk? Bagaimana mungkin kita bisa menerapkan prinsip tanah yang Tuhan ajarkan? Jadi sebisa mungkin ini bukan bicara mengenai keunggulan ras, tidak. Tapi bicara bagaimana kita mempertahankan hak-hak yang Tuhan kasih. Sama seperti tadi saya bilang. Sekarang saya tanya, mana lagi orang Betawi yang ada di Jakarta? Akhirnya Jakarta itu bukan lagi milik orang Betawi kan? Gubernurnya aja bukan orang Betawi. Dulu saya sangat menyesalkan, saya bilang, kenapa Jakarta itu punya orang Betawi? Kenapa gubernurnya harus gubernur dari orang luar? Ya karena orang Betawi bodoh sendiri. Mereka jual, mereka tidak sekolah. Akhirnya orang lain yang menguasai. Ya memang sih peradaban akan berubah. Begitu, tapi saya menyesalkan konsep ini. Kalau konsep firman Tuhan diterapkan, maka orang-orang yang dari asalnya itu dia akan menjadi tuan di tempatnya sendiri. Contoh, di Manado gubernurnya ya orang Manado, di Sumatera ya gubernurnya orang Sumatera. Ini maksudnya contohnya ini harus diterapkan. Kalau tidak orang luar yang masuk, maka orang menguasai. Ini maksudnya bagaimana kita menjaga kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu, bukan kita rasisme dan sebagainya, tidak. Makanya sekarang saudara nanti baca, melihat sejarah orang Israel pada pulang sekarang. Pulang, dari mana-mana mereka pulang. Mereka pulang. Sudah terjadi gelombang-gelombang besar orang Israel pulang. Dan kalau pulang, orang Israel beli tanah. Beli tanah. Lihat, semakin lama semakin besar kan penguasaan mereka di tanah perjanjian. Coba lihat. Mereka sudah mulai desak. Mereka beli. Karena mereka tahu, ini tanah dulu nenek moyang saya yang punya. Saya beli lagi. Supaya ada keluarga lagi. Kita lihat, oh ada keluarga Lewi. Misalnya, bukan Lewi. Ada keluarga siapa di situ. Yang katakanlah keluarga dari Simeon, keluarga dari Ruben dan sebagainya. Begitu gitu. Jadi berkaitan dengan tanah warisan jangan dijual. Jangan sampai dipindah tangankan ke orang lain. Sampai dipindah tangankan ke orang lain. Kalau pindah tangan ditebus lagi, beli lagi gitu. Tadi Bu Christine mau berkata apa, mau berpendapat, silakan, boleh sekarang. Tadi biar Bu Renata menyelesaikan ini ucapannya dulu. Ada pendapat? Bu Christine. Iya. Ya, saya setuju Bu. Kalau tanah-tanah kepemilikan yang sudah kita miliki tidak boleh dijual. Harus pindah dari kita ke anak, ke cucu, dan ke cicit, dan seterusnya. Kalau boleh tanah-tanah yang sudah terjual, yang sudah pindah tangan ke orang lain, kita tebus kembali, kita ambil kembali gitu. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Wanda. Tidak, itu pendapat firman Tuhan, Bu Christine, bukan pendapat saya. Jadi kalau keluarga kita pernah memiliki tanah di mana, kan saya tidak tahu asal-asal kita dari mana. Usahakan kalau sudah hilang itu beli lagi, supaya keluargamu bisa tinggal di situ. Tidak terusir. Bayangin kalau di desa itu, tanah itu dibeli oleh orang asing. Maka orang asing yang tinggal di situ, maka keluarga Anda akan terusir dari situ. Sudah pasti. Nah, maksud Tuhan itu begitu, menjaga supaya tetap tanah itu dikuasai oleh pemilik aslinya. Suku itu, ya. Ya, makanya kalau sekarang kita melihat orang punya tanah sedikit gitu ya kan, padahal pada zaman opa kita dulu kan 1/4 kampung itu umpamanya
kepunyaan famili kita, umpamanya tantenya, pamannya, adik pamannya, saudaranya lagi, begitu dan seterusnya. Tapi setelah zaman modern seperti ini, entah mereka butuh uang atau apa, jadi semakin sedikit itu semakin kecil skopnya begitu. Dibeli oleh orang asing kan? Orang asing masuk Ya, di situ dibeli kan? oleh orang asing, orang luar gitu. Orang luar ya. Iya, jadi sangat disayangkan. Akhirnya kita yang tinggal di kampung situ, akhirnya kita sudah tidak ada lagi tanah kan keluar kita. Keluar. Akhirnya orang lain yang menduduki tempat tersebut. Nah, di kemudian hari, ya kita sudah tahu ceritanya, nanti mereka akan membangun nanti sama seperti kita, orang Kristen juga begitu. Kita harus tetap membangun iman kita. Gitu. Ajaran yang sound doctrine itu harus terus kita teruskan dari keturunan ke keturunan. Ini kan konteksnya tetap sama. Kalau kita hilangkan, maka ajaran yang baru akan tumbuh. Ajaran yang baru akan tumbuh, ajaran yang baru akan tumbuh, ajaran yang baru akan tumbuh. Sama seperti di Turki sekarang. Mana lagi orang Kristen? Pelan-pelan gereja tutup, gereja tutup, gereja tutup, gereja tutup. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang mau mempertahankan ajaran yang benar. Itu maksud saya seperti itu. Menjual warisan, Pak ya. Konteks ini akan berjalan sangat selaras, sangat panjang. Sudah ada Pak Ferry ini. Bagaimana Pak Ferry? Sudah nyala listriknya? Suaranya dihidupin, Pak. Ya. Barusan Pak Pendeta baru nyala ini, baru 5-7 menit yang lalu ini. Baru di Australia ada blackout. Tiba-tiba mati. Sempat mengikuti, tadi sempat mengikuti apa sudah tinggal akhirnya aja? Ya ini akhirnya aja, kalau ikutin kan nggak bisa lihat, gelap. Lihat ya, gelap ya, mati lampu. Iya. Baik. Iya. Baik. Bu Marcella ada komentar? Silakan. Oh belum, oke. Baik, kalau begitu. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Ini ada pendapat Pak, tapi Pak Wolpa sepertinya pertanyaan yang tadi sudah dijawab tadi. Sudah dijawab tadi ya. Semoga sudah mengerti. Iya, berkaitan dengan itu ya, masalah tanah. Sebenarnya saya kekurangan waktu sih, sudah habis waktunya, tapi nanti saya mau kapan kita akan belajar situasi politik tentang suku Lewi dan suku ada pertikaian antara Lewi dan suku Efraim, suku Yusuf. Nanti saya akan sampaikan dalam kesempatan lain bagaimana kok tiba-tiba dari Musa, suku Lewi yang memimpin orang Israel, kok tiba-tiba kepemimpinan jatuh kepada suku Yusuf atau Efraim, yaitu Yosua. Nah, ini menarik untuk dibahas karena Musa orang Lewi, kemudian sesudah Musa bangkit pemimpin, yaitu namanya Yosua. Yosua ini dari Yusuf, yaitu Efraim. Dan kita tahu suku Yusuf ini kemudian hari menuntut. Nah, ini makanya ada teori yang dibangun di sini. Nanti kapan kita bahas. Kemudian hari suku Yusuf ini menuntut. Efraim bilang, kami ini kan dua suku. Efraim dan Manasye. Nggak bisa kami cuma dikasih satu tanah. Dia bilang, nah, kami menuntut dua tanah. Nah, karena katanya dua tanah ini diberikan, dua parcel tanah diberikan ke Yusuf dan ke Efraim dan Manasye, maka suku Lewi dicabut dari situ. Akibatnya suku Lewi lama-lama dimarginalkan. Akhirnya suku Lewi kekuasaannya dicabut. Ada hubungan tadi dalam pembalasan dendam. Ingat tadi waktu lembu emas tadi suku Lewi membunuh semua orang-orang yang menyembah lembu emas. Nah, jadi ada banyak teori-teori sekitar situ bahwa ketika Yosua berkuasa, maka Yosua mengkerdilkan pengaruh Lewi.
Jadi menghilangkan sama sekali pengaruh Musa, gitu rezim. Ini sama lah gini, nanti Joe Biden ini akan berkuasa, orang-orang Trump akan disikat sampai habis pasti kan? Seperti itu dalam pemerintahan, seperti itu. Jadi politik nanti saya akan bahas itu, bagaimana Yosua ketika dia berkuasa kuat, dia putuskan semua ini orang-orang Lewi sampai orang Lewi tidak berdaya. Bahkan di dalam sensus katanya 2 kali terjadi sensus, orang Lewi jumlahnya itu tidak banyak. Ada teori yang mengatakan bahwa mereka itu dihabisi. Karena mereka itu kan tadi saya bilang bangsa yang keras. Orang-orang takut kepada mereka, tapi mereka dihabisi, akhirnya mereka sekarang terhitung sebagai orang miskin di tengah-tengah orang Israel, tidak berdaya, tidak punya kepemilikan. Nah, ini menarik untuk dibahas, tapi saya tinggalkan untuk PR bagi kita semua, persaingan antara Lewi dan suku Yusuf. Ini kita akan nanti kapan kita akan bahas ini. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Ibu Marcella bisa tutup dalam doa? Silakan. Kelihatan terputus Bu Marcella. Pak Prem, silakan Pak Prem. Atau Pak Prem yang berdoa, Bu Marcella kelihatan koneksinya putus. Mari kita satu dalam doa. Kiranya Tuhan Marcella silakan. Nggak bisa kayaknya Pak, dia koneksinya nggak bagus. Putus, nggak kedengaran. Ya. Pak Prem saja. Ya, mari kita Tuhan juga memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih kami mohon maaf untuk partisipasi. Kami mohon maaf untuk tadi ada Ibu Marcella ada putus, jadi kita tidak dengarkan doanya. Tapi terima kasih, saya tahu sudah berdoa di sana, dan saya serahkan kepada Bu Erna untuk menutupnya. Silakan. Terima kasih untuk partisipasinya, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ya baik yang melalui di live di Facebook maupun melalui Zoom meeting. Kami akan mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha, Yesus segera datang. datang. Blessings. Blessing.